Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, mari kita berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, Bapak absen dulu. Agatha Saputri, Hadiroh. Fadila Nur Syarifah, Hadiroh. Kasyahra Ifatiansyah, Reva Anindita. Hadiroh. Oke, semangat semua. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, dengan materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Coba keluarkan buku kalian. Yuk, disimak. Dan jika ada yang penting bisa ditulis ya. Yang pertama, yakni ada masa dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang pertama ya ini ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan situasi pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan. Dakwah ini dilakukan setelah turunnya Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dalam surat ini, Nabi diperintahkan untuk berdakwah hanya sebatas kepada keluarganya. Nah, dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di rumah siapa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, di rumah Arkam bin Abdil Arkam. Lalu kita menuju ke halaman selanjutnya. Buka lagi halaman selanjutnya, anak-anak. Dakwah selanjutnya yakni dilakukan secara terang-terangan. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dengan ditandai turunnya surat apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke, surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini ada gambar yang mengilustrasikan atau menggambarkan situasi pada saat itu, yakni pada saat dakwah secara terang-terangan dilakukan. Namun, apa hasilnya dari dakwah terang-terangan tersebut? Banyak orang yang menolak dan hanya sebagian kecil yang mengikutinya. Oke, menuju ke materi selanjutnya. Ini coba dibaca apa itu materinya. Oke, nah di sini ada pemain ini yang mau maju siapa? Ayo coba angkat tangan. Coba yuk yang mau maju, Gracia atau Mbak Kata. Oke, Mbak Kata coy, maju. Coba sini. Ini ditarik ya, sambil dibaca yang keras. Ketabahan atas ancaman Nabi Muhammad SAW. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Ya, ditarik. Oke, yang kedua. Ketabahan atas ancaman para penguasa Makkah. Ya, cakep. Ketabahan Terus. atas siksaan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya. Ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Oke, terima kasih Mbak Kata. Bisa duduk kembali. Oke, yang pertama ya ini ada ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad sangat menentang keras dengan adanya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Ia juga akan mengancam memusuhi Nabi Muhammad jika terus-terusan melakukan dakwah. Kemudian yang kedua ada ketabahan dari ancaman para penguasa Mekah. Para penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad memiliki pengikut yang sangat banyak. Kemudian mereka menyebarkan fitnah agar Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pengikutnya. Selanjutnya, yakni ada ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Yakni mereka sangat membenci
dan sering melakukan siksaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan pada saat Nabi sedang sholat, Nabi dilempari kotoran di atas punggungnya. Lalu yang keempat ini ada ketambahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Sebelumnya ada yang tahu apa itu boikot? Tidak. Boikot itu semacam mengucilkan seseorang. Oke. Mereka melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap mereka melindungi Nabi Muhammad dan agar mereka tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Baik, selanjutnya yakni ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Di sini ada yang mau maju? Saya, Pak. Oke, Nabila silakan maju. Yo. Silakan diambil ininya. Dibaca yang keras. Ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Ketabahan Abu Bakar. Ketabahan keluarga Sumayyah. Ketabahan Aram bin Abdul Aram. Ketabahan Bilal bin Rabah. Oke, makasih Mbak Dila, silakan duduk kembali. Yang pertama, yakni ada ketabahan Khadijah bin Khuwailid. Siapa beliau? Ada yang tahu? Tidak. Beliau merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat mendukung dakwah Nabi dan beliau juga mendukungnya baik melalui harta, benda, jiwa maupun raganya. Kemudian ketabahan dari Abu Bakar. Abu Bakar merupakan sahabat dari Nabi Muhammad. Beliau selalu mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kemudian ada siapa selanjutnya? Coba dibuka bukunya. Ketabahan keluarga Sumayyah. Benar. Mereka merupakan salah satu saudara Nabi yang disiksa sekeluarga oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, diseret, kemudian dijemur di bawah sinar matahari karena mereka mengikuti Nabi Muhammad. Selanjutnya yakni ada ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Mereka merupakan salah satu sahabat Nabi yang mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar mau meninggalkan Nabi Muhammad. Oke. Yang terakhir yakni ketabahan Bilal bin Rabah. Beliau merupakan hamba sahaya dari Abyssinia atau Ethiopia yang dibeli oleh Umayyah bin Khalaf yang merupakan penentang dakwah Islam. Beliau disiksa, dijemur di bawah sinar matahari, kemudian di atasnya diberi batu yang sangat besar. Beliau disiksa karena beliau mengikuti Nabi Muhammad dan agar beliau mau meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Namun beliau tetap sabar dan tetap berpegang teguh kepada Nabi Muhammad walaupun ia disiksa oleh majikannya. Oke, selanjutnya coba buka halaman 35 itu ada soal, silakan kerjakan. Berhubung waktu tidak cukup, kita selesaikan pembelajaran hari ini. Silakan taruh di tas bukunya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita berdoa secara bersama-sama dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, terus semangat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi